Personel Direktorat Reserse atau Ditres Narkoba Polda Jabar menggerebek pabrik obat ilegal di Kampung Baru Nagri, RT 03, RW 04, Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu 7 Juli 2021. Bangunan gudang milik tersangka SS disulap jadi pabrik untuk memproduksi pil bertuliskan huruf LL. Dari dalam pabrik itu, petugas juga menemukan sejumlah barang bukti seperti 15 dus besar berisi obat sudah jadi sebanyak 100 paket dan setengah ember obat bertuliskan LL siap kemas. Direktur Ditres Narkoba Polda Jabar, Kombes Pol Rudi Ahmad Sudrajat kepada wartawan di lokasi penggerebekan mengatakan terbongkarnya praktik pembuatan obat di gudang ini setelah melakukan pengembangan kasus yang sama di daerah Kota Tasikmalaya. Rudi Ahmad Sudrajat juga mengatakan di tempat kejadian perkara atau TKP Kota Tasikmalaya, petugas menemukan mesin pencetak obat daftar G dan mengamankan 5 tersangka. Dari keterangan para tersangka itu, kemudian mengembang kepada informasi pemasok bahan-bahannya, yakni perempuan berinisial L dan suaminya C. Pengungkapan yang sudah dilakukan, ya, ini berawal di tanggal 12 Juni 2021, di mana koordinasi kerjasama antara BNN, Direktorat Narkoba Polda Jabar, kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota, ini mengungkap home industry yang berada di Tasikmalaya. Nah, dari situ kita menangkap 5 orang dengan inisial 1 SYM, kemudian yang kedua adalah AS. SYM ini sebagai pemilik dari home industry tersebut. Kemudian yang kedua adalah AS sebagai kurir. Kemudian AB, IS, dan S sebagai peracik. Nah, dari pengungkapan di Tasikmalaya tersebut didapatkanlah barang bukti sekitar 300 butir. Kemudian 1 kardus tablet jenis LL berisikan 100 bungkus, masing-masing bungkus berisikan 1000 butir. Kemudian 2 unit mesin cetak, ya, mesin cetak merek Villa Justing. Kemudian 1 unit oven, kemudian 2 unit timbangan, kemudian 2 buah alat press, 2 buah karung bahan baku granul, kemudian 11 karung bahan laktosa, lalu kemudian 20 liter alkohol, 25 kg PVP atau tepung lem, kemudian yang ke-11 adalah 3 karung tepung flosel. Itu yang ditemukan di Tasik. Nah, dari situ dengan cara pembuntutan, surveillance, undercover, dan sebagainya, sehingga di tanggal 30 Juni itu berhasil menangkap 2 orang pelaku, di mana 2 orang pelaku tersebut berkapasitas sebagai penyedia bahan baku yang berada di home industry yang di Tasik. Nah, 2 tersangka tersebut adalah sepasang suami istri. Cuma yang berperan adalah istrinya. Nah, dari hasil kita kembali ke kejadian home industry yang ada di sana. Jadi setelah penyediaan bahan baku tersebut itu tidak dilakukan pembayaran secara cash, melainkan ya saudari MAT tersebut ya hanya meminta dalam berupa pil yang mungkin itu diedarkan juga oleh yang bersangkutan. Nah, ini berada yang ditemukan, ya kami temukan itu dia di daerah Cisaranten, Cinambo, Kota Bandung. Ya, Cinambo, Kota Bandung. Jadi sekali lagi kedua pasangan tersebut adalah sebagai pemasok bahan baku. Kemudian dikembangkan lagi dengan teknik-teknik penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba. Dan alhamdulillah terakhir kita menemukan home industry juga yang berada di Lembang. Ya. Jadi pada tanggal 6 Juli 2021
Direktorat Narkoba mengungkap kembali home industri yang ada di daerah Lembang, yaitu di Kampung Baru Nagri, ya, Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang. Nah, di sini kita menemukan kembali home industri, ya, di mana kita menangkap satu pelaku, yaitu berinisial SS. Barang bukti yang kita temukan di sini, di Lembang ini, itu adalah 2 buah mesin cetak tablet, 1 buah oven, 1 buah mesin mixer, 1 buah mesin ayak, 1 set rak aluminium, 3 buah ayakan, 1 timbangan duduk digital, 1 drum berisikan alkohol, 3 buah drum warna biru, kemudian ada 6 sak tepung magnesium, kemudian alat pres plastik, kemudian ada setengah ember obat berlogo LL, ya, 2 buah wadah besar jolang, dan masih banyak lagi barang bukti yang sudah kita sita. Nah, dari hasil penjualan yang diinformasikan dari beberapa pelaku itu per butirnya adalah 10.000 rupiah. Sedangkan yang bersangkutan memproduksi 1.500.000, sehingga diperkirakan mendapatkan omset itu 1,5 miliar. Nah, ini dari hasil produksi obat-obat terlarang yang sudah dilakukan di 2 tempat tersebut. Pasal yang dilanggar ini ada untuk yang pertama yang pada tanggal 12 Juni yang ada di Tasikmalaya. Jadi kelima tersangka tersebut itu ancaman hukuman untuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dengan ancaman hukumannya paling lama 15 tahun, denda paling banyak 1,5 miliar. Kemudian pasal 196, ya, 196 dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, kemudian denda paling banyak 1 miliar. Itu yang kita kenakan terhadap 5 orang yang ada di Tasikmalaya. Terus kemudian yang kedua di tanggal 30 Juni 30 Juni kemarin, yang pelakunya suami istri, itu kita kenakan sama pasal 197 dan 196, ya. Jadi dengan ancaman hukumannya paling lama 15 tahun, yang 196 itu 10 tahun dengan ancaman dengan denda 1,5 miliar dan 1 miliar. Jadi sama dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk inisial SS, ya, yang sebagai yang ditemukan di dalam home industri yang ada di Lembang ini, itu dikenakan sama pasal 197 dan 196 Undang-Undang Kesehatan. Nah, jadi ini yang saya sampaikan, ya. Di sini rekan-rekan bisa melihat beberapa barang bukti, ya. Nanti mungkin akan kita lihat juga ke home industrinya, ya. 2 home industri yang berhasil diungkapkan. Secara teknis, ya, mengenai masalah akibat tersebut ini mempunyai daya halusinasi yang sangat kuat, dan mungkin juga ada faktor-faktor lainnya. Mari sama-sama kita mendengar apa yang disampaikan oleh Direktur Narkoba terkait detail, ya, bagaimana Kabid Humas Polda Jabar. Saya rasa sudah secara rinci tadi disampaikan. Kalaupun mungkin ada rekan-rekan wartawan atau pertama 3 orang dulu biasanya. Hendra Pak dari TV One Pak. Mau nanya itu untuk yang menerima atau yang membeli kembali bahan berbayar. Kemudian sebagian lagi ke wilayah Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Jadi tidak dijual di sekitar, kita akan dalami, ya. Karena pengungkapannya belum sampai kita ke tempat yang lain, ya. Izin, dan apakah si pemiliknya apoteker atau mungkin ada bidang? Sejauh ini kami sudah lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, baik tersangka yang di Tasik, buat ini secara otodidak, ya, tidak ada keahlian khusus yang mereka miliki, ya. Jadi belajar dari
orang-orang yang memang sebelumnya sudah tahu, seperti contoh dan burung-burung itu menurut pengakuan tersangka ini merupakan hobi yang bersangkutan katanya. Tapi kalau kita ini jadi untuk mengelabui, apabila mungkin nanti ada orang yang tahu di dalam sini, di sini ada peternakan unggas, gitu kan namanya? Ya, yang bahan aktifnya itu triaxmanidea. Jadi menimbulkan halusinasi tingkat tinggi. Kenapa? Ya, obat ya bahan baku pokoknya itu triaxmanidea ini adalah obat untuk pegal-pegal, ngilu-ngilu macam kargo gitu, bis malam. Ya. Jadi di sini dikirim ke sana, di sana sudah ada siap menerima. Dari Bandung, Jawa Barat, Rizky Nur Hakim melaporkan.